Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BEPA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas kembali seputar tentang buku besar setelah penutupan dengan menggunakan metode perfektual. Nah, kalau kemarin ya kita sudah bahas tentang jurnal penutup menggunakan metode perfektual. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buku besar, tapi yang setelah penutupannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya cara penyusunannya tidak jauh berbeda dengan buku besar setelah penutupan pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang menggunakan metode periodik. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita ingin menyusun yang namanya laporan itu, maka kita buat dulu judulnya. Di sini kita buat judulnya, perusahaan, dan laporan yang mau kita buat apa, kemudian periodenya kapan. Nah, kemudian tabel, di sini saya menggunakan tabel 4 kolom. Jadi buku besar yang saya gunakan itu tabel 4 kolom. Nah, di sini dikatakan 4 kolom karena dia terdiri dari kolom debit kredit, kemudian saldo debit kredit. Jadi ini dinamakan 4 kolom tersebut. Nah, bagaimana cara kita melakukan penyusunannya? Atau dari mana sumber data yang akan kita gunakan? Mungkin itu adalah pertanyaannya. Nah, jadi untuk membuat penyusunannya itu juga tidak jauh berbeda dengan menutup buku besar setelah penutupan perusahaan jasa dan dagang metode periodik. Sumber datanya juga tidak jauh berbeda. Jadi ketika kita memiliki data neraca saldo ya yang ini, maka ini kita pindahkan terlebih dahulu. Ya, ini dia. Jadi ketika kita ada neraca saldo, kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam buku besar setelah penutupan. Nah, seperti ini dia. Oke. Kemudian apalagi kalau misalnya ada jurnal penyesuaian, ya ini data jurnal penyesuaian seperti ini, maka nanti kita pindahkan dulu satu-satu ya masing-masing akun yang ada di jurnal penyesuaian ini seperti ini. Nanti ya, seperti ini misalnya. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan ambil juga data dari jurnal penutup. Ya, ini dia jurnal penutup. Ini nanti datanya ini kita ambil dari semua yang ada di sini. Kita ambil, kita akan pindahkan ke mari. Kita akan pindahkan ke sini. Ya, seperti ini nanti. Kita pindahkan dia. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, berhubung karena sebelumnya saya juga sudah membuat yang namanya buku besar setelah penyesuaian, ya buku besar setelah penyesuaian itu sudah saya buat seperti ini. Jadi tinggal saya kopikan saja seperti ini dia. Nah, saya bikin tabelnya pindahkan kemari. Oke. Nah, jadi cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya itu kita pindahkan dulu kalau memang ada neraca saldo yang berkaitan dengan kas, maka kita pindahkan satu. Ya, ini dia seperti ini misalnya, ya kas itu ada. Maka kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam sini. Ini dia. Oke, kalau di AJP ternyata tidak ada, maka tidak perlu lagi kita pindahkan. Nah, kalau tidak ada di sini tentang kas, maka kita tidak perlu pindahkan. Kemudian kita lihat lagi, kalau misalnya di jurnal penutup ada kas, maka kita pindahkan. Tapi kalau tidak ada, maka tidak perlu dipindahkan. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata saldonya adalah 60.870.000. Nah, seperti ini ya untuk yang kas. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat piutang dagang. Piutang dagang itu di neraca saldo, ini dia. Ini sudah ya, ini sudah kita pindahkan. Kemudian piutang dagang ada di sini 17.500 ya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, piutang dagang neraca saldonya 17.500. Kemudian kita lihat di AJP atau jurnal penyesuaian itu ada atau tidak piutang dagang. Kalau tidak ada berarti kita abaikan. Kemudian kita lihat dari jurnal penutup apakah ada piutang dagang. Tidak ada, maka kita juga abaikan. Nah, berarti di sini saldonya itu 17.500.000. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini kita lihat piutang komisi, ya. Kalau kita lihat di neraca saldo tidak ada namanya piutang komisi. Di sini tidak ada piutang komisi, ya di neraca saldo. Kita lihat di AJP, ya di jurnal penyesuaian. Nah, di sini dia ternyata ada di jurnal penyesuaian ada 15 juta di debit. Nah, berarti ini kita akan pindahkan ke dalam buku besar setelah penutupan. Nah, ini dia.
Ya, ini dia sudah pindahkan di sini. Kemudian kita lihat jurnal penutup. Di jurnal penutup ini tidak ada namanya piutang komisi. Nah, karena tidak ada, maka langsung kita anggap ini jumlahnya saldonya adalah 15 juta. Oke. Kemudian apalagi? Kemudian adalah persediaan barang dagang. Kita lihat di sini di neraca saldo persediaan barang dagang itu ada 10.200.000. Kemudian kita pindahkan kemari 10.200.000 ya. Ini dia. Kemudian ada jurnal penyesuaian, kita lihat apakah persediaan barang dagang ada di sini. Ternyata ada. Pertama di kredit 10.200.000, kedua di debit 35 juta. Nah, kita akan pindahkan kedua-duanya ini ke dalam buku besar setelah penutupan. Nah, yang pertama itu 10.200.000, yang kedua 35 juta. Jadi ini nanti kita tambahkan dulu, kita kurangkan dulu. Yang saldo ini kita kurangkan dengan yang di kredit, kemudian nanti berapa nominalnya ini kita tambahkan dengan yang di debit lagi, maka hasilnya 35 juta. Jadi saldo persediaan barang dagang kita itu adalah 35 juta. Kemudian apalagi? Kemudian di sini ada kita lihat juga ya. Kita lihat juga dulu persediaan barang dagang di jurnal penutup apa ada. Nah, di sini tidak ada persediaan barang dagang di jurnal penutup, maka kita tidak akan buat di sini. Ya, tidak kita buat di sini. Nah, kemudian apalagi akun sewa dibayar muka. Akun sewa dibayar muka ini kita lihat dulu di neraca saldo. Kalau ada di sini sewa dibayar muka, maka kita pindahkan terlebih dahulu. Kita pindahkan ke dalam buku besar setelah penutupan. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat di jurnal penyesuaian apakah ada sewa dibayar muka. Kita lihat, dan ternyata ada sewa dibayar muka di sini sebesar 400.000, posisinya di kredit. Nah, berarti saya pindahkan. Ya, di sini jurnal penyesuaian. Ini dia, jurnal penyesuaian, kemudian 400.000 di kredit. Berarti nanti saldo sebelumnya dikurangi dengan 400.000, dapatlah 800.000 saldo kita. Oke. Selanjutnya, kita lihat lagi perlengkapan. Perlengkapan di sini kita lihat dulu di neraca saldo apakah ada perlengkapan. Ternyata ada 750.000. Berarti akan saya pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Ini dia, 750.000 saldonya. Kemudian kita lihat lagi perlengkapan di AJP, jurnal penyesuaian. Ternyata ada perlengkapannya 450.000 di kredit. Ini dia. Berarti saya pindahkan kemari. Perlengkapan. Ya, ini dia 450.000. Jadi saldo sebelumnya kita kurangkan dengan nominal di jurnal penyesuaian, maka dapatnya Rp300.000 saldonya. Oke. Kemudian kita lihat lagi peralatan kantor. Ya, peralatan kantor kalau kita lihat di sini peralatan kantor itu ada 26 juta di debit. Kemudian kita pindahkan kemari. Ya, ini peralatan kantor 26 juta. Kemudian kita lihat dulu di AJP-nya, jurnal penyesuaian apakah ada peralatan kantor. Ternyata tidak ada peralatan kantor di sini. Kalau tidak ada, maka tidak usah dibuat, tidak ada pemindahan. Kita lihat di jurnal penutup apakah ada peralatan kantor. Ternyata tidak ada peralatan kantor juga di sini. Maka kita akan anggap ini dan saldonya adalah 26 juta. Oke. Kemudian kita lihat lagi adalah akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan, ini kita lihat di neraca saldo dulu. Ternyata ada 1 juta, posisinya di kredit. Berarti saya akan pindahkan, di sini dia neraca saldo, kreditnya 1 juta. Saya bikin kita letakkannya di kolom kredit. Kemudian kita lihat dulu di AJP apakah ada, di jurnal penyesuaian ternyata ada. Ini dia akumulasi penyusutan peralatan kantor 2.600.000. Ya, saya pindahkan lagi ke buku besar setelah penutupan. Ini dia jurnal penyesuaian. Posisinya di kredit 2.600.000. Kemudian kita lihat di jurnal penutup. Ternyata di jurnal penutup tidak ada yang namanya akumulasi penyusutan. Maka saya akan lakukan penjumlahan. Saldo sebelumnya ditambah dengan nominal berikutnya, maka dapat Rp3.600.000. Ini adalah saldo akhirnya. Ya. Kemudian ada utang dagang. Kita lihat dulu utang dagang di sini. Utang dagangnya Rp38.600.000. Ya, posisinya di kredit, jangan lupa. Kemudian saya pindahkan di sini neraca saldo. Ya, dari neraca saldo Rp38.600.000 saya bikin di kredit. Kemudian kita lihat dulu di jurnal penyesuaian apakah ada utang dagang. Tidak ada utang dagang di sini, berarti tidak ada pemindahan.
Kemudian di jurnal penutup juga tidak ada utang dagang, berarti tidak ada pemindahan, maka saldonya adalah utang dagang itu Rp38.600.000. Oke. Selanjutnya ada utang gaji. Kita lihat dulu di neraca saldo apakah ada utang gaji. Ternyata tidak ada utang gaji di sini. Oke, kita lihat di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ternyata ada utang gaji di kredit sebesar Rp500.000. Berarti saya akan pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Ini dia jurnal penyesuaian Rp500.000. Kita lihat di jurnal penutup apakah ada utang gaji. Ternyata tidak ada utang gaji di sini, maka kita tidak perlu pindahkan. Maka saldonya adalah Rp500.000. Selanjutnya modal Aisyah. Modal Aisyah ini kita lihat dulu di neraca saldo. Ternyata ada 105 juta. 105 juta posisinya di kredit, kita pindahkan. Ini dia modal Aisyah, neraca saldo 105 juta di kredit. Kemudian kita lihat dulu di jurnal penyesuaian apakah ada modal. Ternyata di sini tidak ada modal Aisyah, maka kita tidak perlu melakukan pemindahan data. Kemudian kita lihat di jurnal penutup. Ternyata di jurnal penutup itu ada modal. Ini dia, pertama dia di kredit 12.770.000, kedua dia di debit 5 juta. Jadi kedua nominal ini akan kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Nah, yang pertama 12.770 di kredit. Nah, ini dia jurnal penutup saya buat keterangannya 12.770.000. Berarti ini kita akan lakukan penambahan dengan saldo sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua itu ada 5 juta di debit, berarti kita akan melakukan pengurangan dengan saldo sebelumnya. Maka hasil modal akhir kita adalah 112.770.000. 112.770.000 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya Prive ya. Di sini ada Prive Aisyah gitu ya, Prive ya. Kita lihat dulu neraca saldo apakah ada Prive. Ya, di sini ada Prive 5 juta di saldo awal, neraca saldo awal ya. Di neraca saldo awal ada 5 juta Prive. Kita lihat lagi kita pindahkan dulu ya. Privenya di neraca saldo ini kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan 5 juta. Kemudian kita lihat di AJP jurnal penyesuaian apakah ada Prive di sini. Ternyata tidak ada. Kita lihat di jurnal penutup ternyata ada Prive di sini, posisinya di kredit sebesar 5 juta. Nah, ini posisinya 5 juta ya. Jadi kita pindahkan jurnal penutup, ini dia 5 juta, maka hasilnya jadi 0. Inilah fungsi dari buku besar setelah penutupan, yaitu menutup akun-akun nominal ya, atau akun-akun sementara gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat jadinya saldonya 0. Tidak ada lagi nominalnya. Kemudian penjualan. Kita lihat dulu di saldo awal. Neraca saldo di sini ada penjualannya 37 juta di kredit. Kemudian saya pindahkan ke buku besar. Ini dia, saldo 37 juta di kredit. Kemudian kita lihat lagi apakah ada penjualan di jurnal penyesuaian. Ternyata tidak ada akun penjualan di jurnal penyesuaian. Kita lihat juga jurnal penutup. Jurnal penutup ada akun penjualan di debit 37 juta. Ini dia, saya akan buat di sini. Nah, ini 37 juta saldo sebelumnya, kemudian kita kurangkan dengan data yang ada di jurnal penutup, maka hasilnya jadi 0. Ya, jadi nominalnya jadi 0 karena sudah kita tutup akun-akun akun sementara tadi ya, atau akun nominal tersebut. Oke. Nah, kemudian selanjutnya pendapatan komisi. Kita lihat dulu di neraca saldo apakah ada pendapatan komisi. Ternyata ada Rp700.000 ya. Kemudian kita lihat di AJP, jurnal penyesuaian, ada juga pendapatan komisi 15 juta di sini. Ya, ini 15 juta pendapatan komisinya di jurnal penyesuaian ya. Di jurnal penyesuaian ada pendapatan komisi 15 juta. Berarti kita pindahkan. Ya, kita pindahkan pendapatan komisi yang pertama itu di neraca saldo, posisinya di kredit Rp700.000. Yang kedua berasal dari jurnal penyesuaian 15 juta di kredit ya. Kemudian kita tambahkan saldo sebelumnya ditambahkan dengan data yang ada di jurnal penyesuaian, kemudian kita dapatkan Rp15.700.000. Kita lihat lagi di jurnal penutup apakah ada pendapatan komisi. Ternyata ada Rp15.700.000, posisinya di debit. Oke.
Nah, jadi karena pendapatan komisi ini di debit, maka kita letakkan juga kemari. Jadinya hasilnya jadi 0. Nah, saldo sebelumnya dikurangi dengan data dari jurnal penutup, maka hasilnya jadi 0 atau nominalnya sudah tidak ada lagi. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu potongan penjualan. Kita lihat dulu di neraca saldo. Ternyata di neraca saldo itu ada potongan penjualan Rp630.000. Kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Ini dia neraca saldonya, di debit Rp630.000. Kita lihat di jurnal penyesuaian apakah ada pemotongan ya, akun potongan penjualan ya, tidak ada ya akun potongan penjualan di sini. Kemudian kita lihat di jurnal penutup apakah ada akun potongan penjualan. Ternyata ada di kredit Rp630.000. Maka nanti kita akan buat dia jadinya saldo sebelumnya dikurangi dengan data dari jurnal penutup, maka hasilnya jadi 0. Jadi kosong nominalnya ya, sudah ditutup. Kemudian kita lihat lagi di harga pokok penjualan, apakah ada di neraca saldo? Ada. Di sini harga pokok penjualannya 57 juta di debit ya. Kemudian kita lihat, kita pindahkan ke buku besar. 57 juta posisinya di debit. Kemudian kita lihat jurnal penyesuaian apakah ada harga pokok penjualan? Ada. Yang pertama itu di debit 10.200.000. Ini dia. Yang kedua itu kita ada di kredit Rp35 juta. Ini dia, ya, ada dua. Kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Yang pertama itu 10.200.000 di debit, yang kedua itu 35 juta di kredit. Jadi kita tambahkan dan kita kurangkan, maka hasilnya Rp32.200.000. Kemudian kita lihat di jurnal penutup, ada di sini harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan ya Rp32.200.000. Nominalnya di kredit, maka nanti akan saya kurangkan dengan saldo sebelumnya Rp32.200.000. Hasilnya akan menjadi 0 atau nominalnya kosong. Ya, sudah habis. Kemudian kita lihat beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan ini di neraca saldo ya, kita lihat ada beban gaji karyawan itu adalah 3 juta di debit. Saya pindahkan ke sini. Neraca saldo 3 juta di debit, saldonya 3 juta. Kemudian kita lihat di jurnal penyesuaian apakah ada di sini ya, beban gaji karyawan Rp500.000 posisinya ya di debit. Kemudian saya pindahkan kemari jurnal penyesuaian di debit Rp500.000. Kemudian saya tambahkan dengan saldo sebelumnya, maka dapatlah Rp3.500.000. Kita lihat di jurnal penutup apakah ada beban gaji karyawan. Ternyata ada Rp3.500.000 tapi di kredit. Nah, jadi ini akan kita pindahkan juga ya jurnal penutup keterangannya. Kemudian kita bikin nominalnya di kredit Rp3.500.000. Maka nanti hasilnya akan yang didapat adalah yang di debit dikurangi kredit. Nah, ya saldo sebelumnya dikurangi dengan nominal dari jurnal penutup, maka hasilnya dari 0 atau kosong. Oke. Kemudian kita lihat lagi beban listrik. Beban listrik itu di neraca saldo ada ya 150.000, posisinya di debit. Kita pindahkan kemari. Ini dia neraca saldo 150.000 di debit. Kemudian kita lihat di jurnal penyesuaian apakah ada beban listrik. Tidak ada ya, di sini tidak ada beban listrik di jurnal penyesuaian. Nah, karena tidak ada maka tidak ada pemindahan. Kita lihat di jurnal penutup beban listrik ternyata ada di kredit Rp150.000. Maka nanti kita akan pindahkan dia ke kredit juga Rp150.000. Kemudian kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka dapatlah nominalnya kosong atau 0. Oke. Kemudian beban perlengkapan, kita lihat beban perlengkapan di neraca saldo apakah ada? Ya, tidak ada lagi ya, di sini tidak habis. Tidak ada, maka tidak ada pemindahan. Beban perlengkapan kita lihat di jurnal penyesuaian, ternyata ada. Di jurnal penyesuaian ada beban perlengkapan Rp450.000. Saya pindahkan dia kemari. Jurnal penyesuaian Rp450.000 di debit. Kemudian kita lihat di jurnal penutup apakah ada beban perlengkapan. Ternyata ada di kredit Rp450.000.
Maka saya pindahkan ke buku besar, jurnal penutup, keterangannya, kemudian nominalnya di kredit plus Rp50.000. Kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka hasilnya jadi 0 atau kosong. Oke, kemudian selanjutnya, beban penyusutan peralatan kantor. Nah, di neraca saldo tidak ada beban penyusutan peralatan kantor. Di jurnal penyesuaian kita lihat ada 2.600.000 di debit, ya, berarti saya pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Ini dia, ini jurnal penyesuaian 2.600.000 di debit, ya, saldonya jadi debit. Kemudian kita lihat di jurnal penyesuaian tadi sudah, kemudian kita lihat di jurnal penutup. Ternyata ada beban penyusunan peralatan kantor 2.600.000 di kredit, ya, berarti kita pindahkan. Jadi yang 2.600.000 ini kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Posisinya di kredit, kemudian kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka dapat nominalnya 0 atau kosong. Kemudian yang selanjutnya beban sewa. Beban sewa kita lihat di neraca saldo sudah tidak ada, ya, tidak ada di sini beban sewa. Kemudian kita lihat di jurnal penyesuaian beban sewa ternyata ada di debit Rp400.000. Oke, saya pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Ya, di sini kita bikin jurnal penyesuaian keterangannya, debitnya Rp400.000, saya pindahkan ke saldo Rp400.000. Kemudian kita lihat di jurnal penutup juga ada beban sewa di kredit, ya, Rp400.000. Maka saya akan pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Ini dia jurnal penutup keterangannya, nominalnya di kredit Rp400.000. Kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka nanti hasilnya jadinya 0, ya, tidak ada lagi nominalnya karena sudah ditutup. Kemudian yang berikutnya ikhtisar laba rugi. Kita lihat di neraca saldo apakah ada ikhtisar laba rugi. Tidak ada. Di sini akun ikhtisar laba rugi. Kemudian kita lihat di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian juga tidak ada akun ikhtisar laba rugi di sini. Ya, tidak ada sama sekali. Kemudian kita lihat di jurnal penutup. Nah, ternyata di jurnal penutup ini ada 3 akun berkaitan dengan ikhtisar laba rugi. Ya, jadi ini nanti kita akan pindahkan satu persatu ke buku besar setelah penutupan. Yang pertama, saya akan ambil datanya dari ini, ya, dari sini Rp52.700.000. Ini saya pindahkan dulu dari buku besarnya, dari jurnal penutupnya. Ya, ini menutup akun-akun pendapatan, ya. Jadi 52.700.000 ini saya pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Saya bikin keterangannya jurnal penutup. Nominalnya 52.700.000 di kredit saya buat. Kemudian lihat lagi di sini ada ikhtisar laba rugi di debit 39.930.000. Saya pindahkan dia ke jurnal buku besar setelah penutupan. Keterangannya jurnal penutup, debitnya 39.930. 39.930.000. Kemudian kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, dapat 12.770.000. Kemudian kita lihat lagi ada ikhtisar laba rugi juga di sini, ya, tapi di debit 12.770.000. Jadi kita pindahkan di sini jurnal penutup di debit 12.770.000. Nah, kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka hasilnya akan jadi 0. Nominalnya sudah tidak ada lagi. Oke? Ya, ini kalau sudah selesai, ya. Jadi kalau di neraca saldo ini datanya sudah kita pindahkan semua ke buku besar setelah penutupan. Kemudian yang di AJP ini juga sudah kita pindahkan semua nominalnya atau datanya ke buku besar setelah penutupan. Kemudian yang di jurnal penutup ini juga kalau sudah kita pindahkan semua data-datanya baik akun atau nominalnya ke buku besar setelah penutupan, maka ini dianggap sudah selesai buku besar setelah penutupannya. Nah, jadi seperti inilah cara kita melakukan yang namanya penyusunan neraca buku besar setelah penutupan dengan menggunakan metode perfektual, ya. Jadi dengan menggunakan metode perfektual dia. Oke. Di sini kita bisa lihat, ya, hasil-hasilnya sudah kelihatan, hasil-hasil akhirnya, saldo-saldonya sudah kelihatan, berapa apa yang akun-akun apa saja yang sudah tidak ada lagi nominal dan akun-akun apa saja yang masih ada nominalnya, ya, saldo akhirnya. Oke, sahabat BMA dimanapun berada,
Jadi intinya kalau kita ingin menyusun yang namanya buku besar setelah penutupan itu, biasanya kita akan menggunakan data berasal dari neraca saldo. Ya, dari neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian jurnal penutup. Jadi ketiga data itu kita akan ambil ya sebagai sumber data kita dalam menyusun buku besar setelah penutupan. Nah, begitu ya sahabat BMA dimanapun berada. Semoga tidak bingung-bingung lagi dalam melakukan penyusunan buku besar setelah penutupan dengan menggunakan metode Perfectua. Oke? Saya rasa demikian penjelasan yang perlu saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Ya, intinya ini sumbernya berasal dari neraca saldo, kemudian dari jurnal penyesuaian, kemudian dari jurnal penutup. Nah, ref ini artinya dari mana sumber datanya. Jadi sumber datanya itu saya bikin NS artinya neraca saldo. Saya bikin AJP artinya dari ayat jurnal penyesuaian. Saya bikin singkatannya JP ya. Ada nih JP. Nih JP berarti artinya dari jurnal penutup. Oke. Nah, selain pakai kode-kode seperti ini, bolehkah pakai kode yang lain? Boleh, pakai tanda checklist juga boleh. Menandakan bahwasanya sudah dilakukan pemindahan. Nah, ini juga nanti bisa seperti ini. Ya, ini kalau sudah selesai berarti dia sudah selesai kita pindahkan ya akun-akun yang ada di jurnal penutup, maka nanti hasilnya di sini juga akan kelihatan dia sudah habis, nominalnya tidak ada lagi, jadi kosong ya. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan saya terkait dengan buku besar setelah penutupan menggunakan buku besar setelah penutupan perusahaan dagang dengan menggunakan metode Perfectua. Semoga penjelasannya cukup jelas dan sampai ketemu lagi di penjelasan materi berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.